Dan pada saat itu, video lain pun dirilis. Video ini dengan jelas menunjukkan bahwa setelah Bruce Weinstein mencium istrinya di depan rumah mewahnya di Las Vegas dan kemudian pergi ke bandara, Matt Janvier segera datang ke rumahnya. Dan istri Bruce Weinstein menyambutnya dengan ciuman yang jauh lebih panas. Setelah itu keduanya terus berciuman hingga masuk ke kamar tidur Bruce Weinstein dan tanpa ragu melakukan hubungan intim yang liar dan tanpa sensor. Begitu video ini dirilis, karena kontennya yang sangat sensasional, dia menarik banyak penonton dalam waktu singkat. Dan algoritma platform video langsung menilai bahwa ini adalah konten berkualitas tinggi yang layak direkomendasikan. Yang menarik dari sistem algoritma ini adalah dia mengubah konten halaman berikutnya yang diperkirakan pengguna menjadi dinamis. Awalnya sistem sudah menyiapkan beberapa konten untuk halaman berikutnya, tetapi pengguna tidak akan tahu apa yang ada di bawah sebelum menggulir. Hal ini memberi kesempatan bagi algoritma untuk menyebarkan konten viral dengan cepat. Begitu algoritma mendeteksi adanya konten yang meledak dan disukai banyak orang, dia langsung mengganti konten berikutnya untuk semua pengguna yang sedang melihat layar tersebut, sehingga lebih banyak orang dapat melihatnya dalam waktu singkat. Akibatnya, video ini langsung membakar seluruh internet Amerika. Lebih menarik lagi, banyak orang setelah melihat video kedua kembali ke video pertama. Awalnya mereka hanya ingin mencari hiburan malam yang tidak pantas ditonton publik, tetapi malah tanpa sadar terseret ke dalam pusaran politik sensitif. Di antaranya, bahkan ada yang sebelumnya sedang dalam keadaan siap menonton, tetapi setelah melihatnya, langsung marah dan membuang tisu, lalu dengan penuh emosi mulai menulis komentar dan mengutuk keluarga Janvier. Ketika keluarga Janvier menyadari keberadaan dua video ini, mereka segera menghapusnya dari platform video yang mereka kendalikan dan menangguhkan akun Bruce Weinstein. Namun masalahnya, platform video pendek paling populer saat ini tidak berada di bawah kendali mereka, karena platform itu telah dibeli Andy Rewa lebih dari setahun sebelumnya. Jadi, konten Bruce Weinstein di sana tidak dapat mereka ganggu sama sekali. Saat itu, seluruh keluarga Janvier benar-benar meledak marah melihat jumlah penayangan yang terus meningkat dan hujatan yang semakin banyak. Kepala keluarga Janvier, Howard Janvier, yang berusia 70 tahun, langsung murka. Dia segera memerintahkan rapat keluarga daring dan secara khusus meminta Matt Janvier hadir di New York keesokan harinya untuk memberikan penjelasan langsung. Namun saat ini, Matt Janvier telah mematikan ponselnya dan sedang berada di rumah salah satu sepupunya, menikmati perselingkuhan dengan istri sepupunya. Sepupunya itu juga merupakan anggota inti keluarga Janvier, putra sulung dari paman kelimanya. Dia baru menikah tahun lalu, tetapi tidak lama setelah itu, istrinya sudah berhasil didekati oleh Matt. Setiap kali sepupunya itu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, Matt selalu diam-diam bertemu dengan istrinya. Dalam rapat video keluarga, semua anggota keluarga satu persatu mulai bergabung, termasuk sepupu yang sedang diselingkuhi oleh istrinya di Afrika Selatan. Namun, Matt, pelaku utama masalah ini, tidak muncul sama sekali. Hal ini membuat Howard semakin murka. Dia mengenakan piyama, lalu berteriak ke arah kamera, "Matt, si sampah itu ada di mana? Dia sudah membuat masalah sebesar ini dan masih belum muncul." Ayah Matt, yaitu Robert, dengan panik berkata, "Ayah, aku sudah mencoba menelponnya, tapi dia tidak bisa dihubungi. Sepertinya ponselnya dimatikan." Howard semakin marah. "Dimatikan? Lalu tidak bisa ditemukan? Kau tidak punya kemampuan sama sekali. Bagaimana dengan asistennya, sopirnya, pengawalnya? Bahkan kalau dia sedang berselingkuh, pasti ada tim keamanan yang mengikutinya.
Dalam 5 menit, kalau kau tidak bisa membuatnya muncul di rapat ini, besok pagi kau dan keluargamu langsung keluar dari Amerika dan keluar dari keluarga Janvier." Robert langsung ketakutan. Di tengah kepanikan, dia segera menghubungi kepala keamanan Matt, yaitu kepala pengawal pribadinya. Setelah tersambung, dia bertanya, "Jack, di mana Matt?" Saat itu Jack sedang berada di dalam mobil di depan lokasi perselingkuhan Matt. Sebagai pengawal, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di internet. Dia menjawab dengan mencoba menutupi, Tuan Robert, Tuan muda sedang beristirahat." Robert segera memerintahkan, "Masuk sekarang dan bangunkan dia. Katakan bahwa dia harus masuk ke rapat video dalam 5 menit. Ini perintah kakeknya, tidak boleh ada penundaan." Saat itu Howard mengambil ponsel Robert, menyalakan speaker dan berkata dengan dingin, "Aku akan mengirimkan alamat rapat video kepadamu. Kau masuk sekarang, lalu segera pergi ke lokasi Matt tanpa memberitahunya. Aku ingin tahu dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan sampah yang telah membuat kekacauan besar ini saat ini." Jack panik dan berkata, Tuan besar, Tuan Matt mungkin sedang tidak nyaman." Howard langsung berteriak, "Aku tidak peduli dia nyaman atau tidak. Lakukan sekarang juga. Kalau kau berani berbohong kepadaku, aku akan membunuhmu." Mendengar itu, Jack tahu dia tidak punya pilihan lain. Meskipun ia bekerja untuk Robert dan Matt, namun Howard Janvier adalah bos sebenarnya. Di hadapannya, anggota keluarga Janvier lainnya tidak berarti apa-apa. Akhirnya dia menggertakkan gigi, segera masuk ke rapat video, lalu berkata kepada 2 anak buahnya, "Kalian berdua, ikut aku masuk sekarang juga." Saat ini Howard sama sekali tidak peduli lagi dengan keadaan maupun hidup mati Matt. Dia hanya tahu bahwa Matt telah membuat bencana besar. Jika Matt benar-benar menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki bagi keluarga, dia tidak keberatan menjadikan Matt sebagai kambing hitam dan mengorbankannya, membiarkannya menanggung semua kesalahan, lalu membiarkan rakyat Amerika merobeknya. Mendapat perintah itu, para pengawal pun tidak lagi memedulikan wajah Matt. 3 orang itu langsung bergerak ke pintu dengan koordinasi yang rapi. Jack memegang ponsel untuk siaran langsung, sementara 2 lainnya melakukan sprint beberapa meter, lalu menendang pintu kamar hingga jebol. Ketiga orang ini adalah mantan pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat. Sebelum pensiun, mereka sudah bertahun-tahun bekerja sama dalam berbagai misi. Karena itu saat ini mereka dengan sempurna meniru prosedur operasi militer untuk penyerbuan ruangan. Setelah pintu ditendang terbuka, mereka langsung menyerbu ke kamar tidur target. Saat itu Matt sedang melakukan serangan terakhir di tubuh istri sepupunya. Ketika mendengar suara pintu ditendang, pasangan yang sedang berbuat asusila itu sama-sama terkejut. Terutama wanita itu, hampir seketika sadar dari kenikmatan perselingkuhan. Namun Matt yang sudah berada di momen puncak, tubuh dan pikirannya sudah tidak sinkron. Meskipun panik, gerakannya sama sekali tidak bisa berhenti. Saat dia merasa hampir mencapai klimaks, pintu kamar juga ikut ditendang hingga roboh. Dengan suara yang keras, 3 pengawal langsung menerobos masuk. Tangan kanan Jack seperti besi memegang ponsel dengan stabil tanpa goyah, dan seluruh adegan itu disiarkan langsung ke ruang rapat keluarga Janvier. Di ruang rapat, tiba-tiba seorang pria langsung meledak marah dan berteriak, "Matt, sialan, kau tidur dengan istriku!" Teriakan itu membuat seluruh ruang rapat keluarga Janvier menjadi kacau. Semua anggota keluarga tidak menyangka bahwa Matt saat itu sedang berselingkuh dengan istri sepupunya sendiri. Bahkan Howard yang berpengalaman luas pun benar-benar terkejut. Matt menyadari situasi tidak beres. Sambil panik dia menarik selimut untuk menutupi dirinya dan wanita itu, lalu menatap Jack dengan marah dan takut. "Kau sudah gila. Siapa yang menyuruhmu masuk? Apa yang kau rekam?" Jack dengan pasrah hanya bisa berkata, "Ini perintah
Tuan Ketua Keluarga. Sekarang ponselku sedang menyiarkan langsung ke anggota inti keluarga. Matt berteriak, "Apa?" Matt langsung hancur mentalnya. Dia menatap kamera dengan panik. Kakek, dengarkan penjelasanku. Dia yang merayuku." Wanita di pelukannya yang ketakutan langsung gemetar dan berteriak, "Tuan Howard, aku tidak merayunya. Dia yang merayuku. Dia yang terus memanipulasiku, mencuci otakku, membuat aku mengkhianati Charles dan berselingkuh dengannya. Jangan percaya omongannya." Di ruang rapat, Charles Janvier yang dikhianati itu menangis dan berkata, "Kakek, tolong berikan keadilan untukku." Wajah Howard menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Matt, kau benar-benar aib keluarga Janvier. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Segera akui kepada publik bahwa semua yang terjadi pada Bruce Waynstain dan Peter adalah tindakan pribadimu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Janvier. Dan segera serahkan diri ke polisi. Jika kau melakukan itu, ayahmu masih bisa tetap di keluarga. Dan setelah kau keluar dari penjara, kau masih bisa mempertahankan hak-hakmu di keluarga." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan keras, "Tapi jika kau tidak melakukannya, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara, lalu mengusir ayahmu dan seluruh keluargamu keluar dari Amerika." Matt dengan bingung bertanya, "Kakek, apa yang terjadi dengan Bruce Waynstain? Dia hanya anjing peliharaanku, kenapa aku harus menanggung kesalahannya?" Howard berteriak marah, "Kau bodoh. Pergi lihat platform video pendek. Video Bruce Waynstain yang membongkarmu dan seluruh keluarga sudah masuk 3 besar trending di Amerika Utara, termasuk videomu berselingkuh dengan istrinya." Lalu dia menambahkan, "Kalian bertiga melakukan pekerjaan bagus. Besok pagi, datang ke keluarga untuk menerima penugasan baru. Kalian tidak perlu lagi mengikuti si bodoh itu." Mendengar itu, Jack dan 2 rekannya langsung senang. Namun sebelum mereka sempat berterima kasih, Howard langsung mengeluarkan Jack dari ruang siaran. Jack yang melihat koneksi terputus berkata dengan sedikit canggung kepada Matt, "Tuan muda, semua ini perintah ketua keluarga. Kami tidak bisa melawan. Maafkan kami." Setelah itu dia memberi isyarat kepada 2 rekannya dan mereka bertiga langsung meninggalkan ruangan. Bagi mereka bertiga, peristiwa malam ini adalah kesempatan besar dalam hierarki keluarga Janvier. Di antara para pelayan keluarga, mereka yang melayani anggota garis utama tentu lebih tinggi daripada cabang keluarga. Namun posisi tertinggi tetaplah pelayan yang melayani Howard secara langsung, karena Howard adalah raja dari keluarga kuno ini. Sedangkan anggota garis utama lainnya hanyalah para penguasa daerah saja. Saat ini Howard sudah sepenuhnya tidak peduli lagi pada kondisi atau hidup mati Matt. Para pengawal yang telah dipilih oleh Howard tentu saja tidak lagi menganggap Matt, cucu yang sudah kehilangan kepercayaan itu, sebagai sosok penting. Setelah 3 orang itu pergi, Matt yang ketakutan dan panik segera mengeluarkan ponselnya, mematikan mode pesawat, lalu membuka platform video pendek. Tidak disangka, karena alamat IP-nya berada di Amerika Serikat, algoritma langsung mendorong 2 video yang berkaitan dengannya ke halaman utama. Dengan gemetar, Matt membuka video itu. Semakin dia menonton, semakin besar keterkejutannya. Pikiran pertamanya adalah ingin membunuh Bruce Waynstain. Namun segera setelah itu, dia menekan dorongan itu. Dia sangat jelas dengan situasinya sekarang. Setelah 2 video ini tersebar, Bruce Waynstain justru menjadi orang yang tidak bisa dia bunuh seumur hidupnya. Lebih buruk lagi, kakeknya Howard memintanya untuk menanggung semua kasus terkait Peter di Amerika. Perselingkuhan bukanlah tindak kriminal, tetapi mengendalikan penjara federal, mengganggu sistem peradilan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah kejahatan serius. Jika dia menanggung semua tuduhan itu,
berarti dia akan dipenjara setidaknya beberapa tahun dan juga akan menjadi musuh publik di Amerika. Skandal seksual di Amerika mungkin tidak terlalu serius, tetapi skandal politik adalah hal yang mematikan. Saat Matt masih kebingungan, rapat video keluarga Janvier masih terus berlangsung. Charles yang telah dihianati dan dipermalukan, emosinya benar-benar runtuh. Dia berteriak di dalam rapat menuntut ayah Matt memberikan penjelasan. Ayah Charles juga menekan Howard dengan marah. "Ayah, dalam masalah ini apapun yang terjadi, ayah harus memberi keluarga kami penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan menerima ini." Bagi ayah Charles, putranya telah dipermalukan oleh keponakannya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, itu terjadi di depan seluruh anggota inti keluarga melalui siaran langsung. Ini adalah aib besar yang membuatnya kehilangan muka sampai ke titik terendah. Jika tidak ada penjelasan, dirinya dan putranya akan selamanya menjadi bahan tertawaan di keluarga. Robert Janvier, ayah Matt, saat ini juga sangat panik. Dia tahu putranya telah menimbulkan bencana besar, tetapi dia belum tahu dampak apa yang akan menimpa dirinya, Matt, serta saudara-saudaranya yang lain. Keluarga Janvier memiliki tingkat kesuburan tinggi dan menganut prinsip semakin banyak anak semakin baik. Karena itu Robert tidak hanya memiliki Matt, tetapi juga 3 putra dan 4 putri. Di keluarga Janvier, Howard adalah satu-satunya penguasa tertinggi. Di bawahnya terdapat banyak kelompok kepentingan yang masing-masing dipimpin oleh anak-anaknya. Struktur ini seperti piramida, dan Howard memerintah keluarga seperti kaisar zaman kuno, lebih mengutamakan kepentingan daripada hubungan darah. Jika salah satu piramida di bawahnya bermasalah, dia bisa saja menghancurkan seluruh struktur tersebut. Karena itu, Robert dengan panik dan rendah hati berkata, "Maaf, ini semua karena aku gagal mendidik anakku. Aku bersedia memberikan kompensasi $1 miliar untuk Charles." Ayah Charles langsung marah besar. "Sialan. Kalau aku memberi $1 miliar untuk menyuruh putraku tidur dengan menantumu, apakah kau mau?" Robert tidak bisa membantah. Dia hanya bisa mengangguk lemah. Aku mau." Ayah Charles semakin marah. "Baik, kalau begitu sekarang aku transfer uangnya dan kau pilih salah satu menantumu untuk diberikan kepada anakku." Howard akhirnya tidak tahan melihat situasi semakin tidak masuk akal dan langsung membentak, "Sudah cukup. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Untuk Charles, aku akan memberikan penjelasan. Tapi sekarang masalah terpenting adalah bagaimana menangani krisis ini dan mengatasi dampaknya." Robert segera berkata, "Ayah, aku sudah meminta semua platform internet di Amerika untuk menghapus 2 video itu dan juga mengeluarkan perintah pelarangan siaran ke semua media. Tidak ada yang berani melawan kita di Amerika. Tapi satu-satunya masalah adalah platform video pendek milik orang Jakarta itu. Kita tidak bisa mengendalikannya. Platform itu berkembang sangat cepat di Amerika selama setahun terakhir. Sudah menjadi salah satu aplikasi paling populer di negara ini. Dan pengaruhnya terlalu besar untuk diabaikan." Dia melanjutkan, "Kami sudah menghubungi pihak platform di Amerika Utara, tetapi mereka menolak tegas. Mereka mengatakan video yang diunggah pengguna tidak melanggar hukum, dan demi menghormati kebebasan pengguna, mereka tidak akan menurunkannya. Jelas mereka ingin menjadikan kita bahan tontonan publik." Howard dengan wajah gelap berkata, "Platform itu adalah aset yang diinvestasikan oleh keluarga Rewa dari Jakarta. Kita punya konflik dengan mereka, jadi tidak mungkin mereka membantu kita kali ini." Robert bertanya cepat, "Kalau begitu, bisakah kita menekan Kongres untuk membuat undang-undang yang membatasi platform itu di Amerika? Atau bahkan memaksa seluruh warga Amerika menghapus aplikasi itu?" Howard terdiam sejenak, lalu berkata dengan berat, "Usulan itu tidak buruk, tapi masalahnya adalah prosesnya butuh waktu. Setidaknya 1-2 bulan. Pada saat itu, panasnya isu ini sudah hilang dan kita sudah kehilangan muka sepenuhnya."
Kalau kita baru memblokirnya setelah itu, justru kita akan dihina lagi oleh publik." Lalu dia menatap Robert dan berkata dingin, "Hubungi pihak platform di Amerika Utara. Aku ingin bertemu langsung dengan mereka. Kita harus mencoba negosiasi damai." Howard adalah orang yang sangat realistis. Meskipun dia merupakan pemimpin tertinggi seluruh keluarga Janvier, dia selalu tahu kapan harus merendah dan kapan harus menyesuaikan diri. Jika seseorang memiliki nilai yang cukup tinggi bagi dirinya atau bagi keluarga Janvier, bahkan jika orang itu hanyalah seorang pengemis, Howard pun akan tetap memperlakukannya dengan hormat. Saat ini, tujuannya adalah berharap platform video pendek dapat menghapus semua video yang berkaitan dengan keluarga Janvier agar skandal kali ini tidak terus menyebar. Karena itu, sebagai kepala keluarga Janvier, dia bahkan bersedia merendahkan diri untuk menemui penanggung jawab wilayah Amerika Utara dari platform video pendek tersebut. Perlu diketahui, seorang pemimpin keluarga besar dengan kekayaan triliunan dolar dibandingkan dengan seorang eksekutif perusahaan bernilai ratusan juta dolar, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dalam kondisi normal, yang terakhir bahkan tidak akan masuk dalam pandangan Matt Janvier, apalagi Howard. Namun sekarang, Howard justru sangat ingin bertemu dengan penanggung jawab Amerika Utara dari platform video pendek tersebut. Dia bahkan merasa dengan statusnya yang begitu tinggi, jika dia datang sendiri menemui pihak lain, itu sudah merupakan bentuk ketulusan yang besar. Jika hal ini sampai ke telinga kepala keluarga Rewa, pihak lain pasti akan merasakan ketulusannya dan mungkin saja bisa membuka peluang kerjasama yang lebih dalam. Tidak lama kemudian, pihak keluarga Janvier berhasil menghubungi penanggung jawab wilayah Amerika Utara dari platform video pendek. Ketika mereka menjelaskan identitas mereka, pihak tersebut memang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini sampai membuat kepala keluarga Janvier turun tangan secara langsung. Dia segera melaporkan hal ini kepada penanggung jawab utama platform video pendek tersebut. Setelah menerima kabar itu, pihak tersebut langsung menghubungi Andi melalui kontak yang ditinggalkan oleh sang kala. Ketika Andi menerima panggilan dari Jakarta di dalam sel penjara, dia sudah bisa menebak kira-kira apa yang terjadi. Setelah mengangkat telepon, terdengar suara pria paruh baya yang sopan dari seberang sana. "Tuan Andi, apakah ini Anda?" Andi Rewa menjawab singkat, "Iya, siapa ini?" Pria itu segera berkata, "Halo Andi, aku adalah pendiri sekaligus CEO platform video pendek saat ini. Namaku Willie Oliver. Beberapa hari lalu, kepala pelayan Sangkala memberikan kontak Tuan kepadaku dan mengatakan, jika ada hal besar, aku bisa langsung melaporkannya kepada Tuan." Andi Rewa bertanya, "Kau menelpon sekarang karena urusan keluarga Janvier, bukan?" Willie Oliver mengangguk. "Benar. Orang-orang dari keluarga Janvier telah menghubungi penanggung jawab kami di Amerika Utara. Mereka mengatakan, kepala keluarga mereka, Howard, ingin bertemu dan membahas kerjasama. Dia tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi langsung meminta instruksi dariku. Namun jujur saja, pengaruh keluarga Janvier di dunia sangat besar. Aku juga tidak berani memutuskan sembarangan. Jadi aku menelpon Tuan untuk meminta pendapat." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Suruh saja dia membalas pihak Janvier. Katakan bahwa kita tidak punya apapun untuk dibicarakan dalam hal kerjasama. Kalau mereka ingin kita menghapus konten di platform, itu lebih tidak mungkin lagi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Suruh mereka menyerah." Willie Oliver sedikit ragu dan berkata, "Tuan muda, keluarga Janvier dan kelompok finansial seperti mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di Barat. Bahkan bisa mempengaruhi hukum dan keputusan pemerintah. Kelompok lobi mereka adalah yang terkuat di dunia. Jika mereka melobi pemerintah untuk menekan kita,
itu bisa berdampak besar pada bisnis kita di Amerika Utara. Andi Rewa berkata santai, tidak masalah, biarkan saja mereka berbuat sesuka hati. Kalau suatu hari kita benar-benar harus keluar dari pasar Amerika, itu juga tidak masalah. Setidaknya saat ini kita tetap mempertahankan prinsip kita. Masyarakat Amerika Utara akan melihat itu. Saat waktunya tepat, kita masih bisa kembali lagi. Tapi kalau kita kehilangan prinsip, kita juga akan kehilangan dukungan masyarakat. Platform kita bergantung pada publik. Kalau kehilangan dukungan mereka, meskipun pemerintah tidak menekan kita juga tidak akan punya ruang untuk berkembang. Dia melanjutkan, aku paham, kau ingin mempertimbangkan gambaran besar dan khawatir semua usaha akan sia-sia. Tapi ingat satu hal, jika suatu hari kita harus memilih antara masyarakat Amerika Utara dan pemerintah, kita selalu memilih masyarakat. Rakyat adalah yang utama. Setelah mendengar ini, keraguan Willie Oliver benar-benar hilang. Suaranya pun menjadi lebih tegas. Baik Tuan Muda, aku mengerti. Aku akan segera membalas mereka. Sementara itu, orang-orang keluarga Janvier meskipun sedang menunggu dengan cemas jawaban dari pihak platform, mereka tidak tinggal diam. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menangani Bruce Weinstein. Orang ini telah mengunggah 2 video berturut-turut, jelas berniat melawan keluarga Janvier sampai akhir, membuat para anggota inti keluarga sangat membencinya. Bagi mereka, rasanya mereka ingin segera mengirim orang ke penjara Brooklyn dan membunuh Bruce. Namun, seiring membesarnya kasus ini, justru orang yang paling tidak berani mereka sentuh sekarang adalah Bruce. Bruce telah membongkar 2 skandal besar keluarga Janvier dengan bukti yang kuat. Dalam situasi seperti ini, jika dia mengalami sesuatu, keluarga Janvier pasti tidak akan bisa lepas dari kecurigaan. Publik pasti akan menuduh mereka. Jika itu terjadi, bukan hanya 2 skandal yang tidak terselesaikan, malah bisa menjadi 3, ditambah 1 nyawa manusia. Saat itu, putra sulung Howard menerima telepon, lalu berkata dengan wajah serius, "Ayah, pihak platform video pendek menolak permintaan pertemuan kita." Howard mengerutkan keningnya. "Menolak? Aku Howard Janvier, bersedia merendahkan diri menemui seorang penanggung jawab wilayah Amerika Utara, dan dia berani menolak?" Putranya menjawab dengan tidak berdaya. "Benar, kami sudah menjelaskan bahwa ayah yang ingin bertemu, tapi mereka tetap menolak." Howard terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Bukan langsung menolak, tapi setelah beberapa menit baru menolak. Berarti mereka melaporkan ini ke Jakarta. Sepertinya keluarga Rewa tidak ingin menemuiku." Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak kusangka. Setelah Sandi Rewa mati bertahun-tahun, keluarga Rewa masih keras kepala seperti ini. Dengan ukuran mereka sekarang, tanpa orang seperti Sandi yang bisa mengumpulkan dan menggerakkan sumber daya, di depan keluarga Janvier mereka hanya seperti badut. Masih berani melawan, benar-benar tidak tahu diri." Dalam konferensi video keluarga Janvier, seorang pemuda berkata, "Kakek, platform video pendek ini berkembang sangat cepat dalam setahun terakhir. Basis penggunanya di seluruh dunia sangat besar. Meski belum IPO, valuasi pasar saat ini diperkirakan sekitar 400 miliar dolar. Howard terkejut. 400 miliar? Kau yakin? Hanya platform video pendek bisa sebesar itu? Pemuda itu mengangguk. Sekarang video pendek sedang menjadi tren global. Dalam proses ini, platform dari Jakarta memimpin jauh. Perusahaan internet lama yang kita miliki bahkan tidak bisa mengejar. Sekarang video pendek sudah menjadi pintu utama lalu lintas bisnis. Semua pelaku usaha ingin mendapatkan trafik dari sana dan mengubahnya menjadi keuntungan. Mereka sangat kuat dalam mendukung e-commerce, layanan virtual, dan layanan bernilai tambah.
400 miliar dolar itu bahkan masih perkiraan konservatif. Kalau diberi waktu lagi, mungkin bisa melampaui valuasi Facebook yang 800 miliar dolar. Howard langsung marah. Brengsek. Perusahaan sebesar itu bagaimana bisa jatuh ke tangan keluarga Rewa? Ukuran keluarga Rewa sendiri paling-paling hanya 100-200 miliar dolar, bukan? Pemuda itu berkata dengan tidak berdaya. Begitulah industri internet. Selama berada di momentum yang tepat, bisa langsung melesat. Zuckerberg yang kakek kenal juga membangun Facebook. Sampai valuasi 800 miliar dolar.